Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Yunda Putri dengan NPM 2335-10824 dari kelas 4. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan proyek UAS untuk mata kuliah pemrograman berbasis komponen dengan judul Sistem Pemesanan Hotel. Nah, aplikasi ini dikembangkan menggunakan framework Vue.js dan dilengkapi dengan berbagai fitur modern seperti Vue Router untuk pengelolaan navigasi antar halaman, lalu ada Vinia sebagai state management untuk menyimpan data global seperti informasi pengguna dan pemesanan, serta Vitess untuk pengujian unit pada komponen dan fungsi aplikasi. Seluruh data kamar hotel, proses booking, dan informasi menggunakan pengguna disimulasikan melalui API. Nah, proyek ini dirancang untuk memberikan pengalaman pemesanan hotel secara online yang cepat, mudah, dan efisien, dengan antarmuka yang responsif dan user-friendly. Oke, di sini saya akan menjelaskan kenapa sih saya memilih sistem pemesanan hotel. Jadi saya memilih membuat studi kasus website sistem pemesanan hotel karena industri pariwisata dan perhotelan terus mengalami pertumbuhan, terutama dengan meningkatnya tren perjalanan dan kebutuhan akan layanan pemesanan yang praktis secara online. Banyak orang, baik untuk keperluan liburan, bisnis, maupun acara tertentu, membutuhkan kemudahan dalam mencari, memilih, dan memesan kamar hotel tanpa harus datang langsung ke lokasi. Nah, jadi dengan aplikasi ini, saya ingin memberikan solusi digital yang memudahkan pengguna dalam melakukan pemesanan kamar hotel melalui antarmuka web yang modern dan user-friendly. Nah, studi kasus ini juga memberikan tantangan menarik dari sisi pengelolaan data kamar, proses booking, validasi form, autentikasi pengguna, hingga pengelolaan tampilan detail kamar dan histori pemesanan. Secara teknis, proyek ini juga menjadi sarana pembelajaran dan penerapan berbagai teknologi web tertentu seperti Vue 3, Quasar sebagai UI framework, Vinia untuk manajemen state, dan JSON Server sebagai backend simulasi. Nah, selain sebagai tugas akademik, topik ini saya pilih karena relevan dengan minat pribadi saya dalam bidang teknologi dan pengembangan aplikasi web, serta memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi aplikasi nyata yang mungkin akan berguna di dunia industri pariwisata dan perhotelan. Oke, selanjutnya di sini ada analisis dari fitur-fitur yang terdapat di web saya. Yang pertama itu ada login dan registrasi user. Nah, di sini user dapat membuat akun dan kemudian login menggunakan akun yang sudah didaftarkan. Lalu selanjutnya yaitu ada home. Nah, jadi pada halaman home ini, pengguna itu dapat melihat informasi menarik tentang hotel. Nah, itu termasuk promo-promo spesial. Nah, jadi di promo-promo spesial ini yaitu ada promo akhir tahun, terus ada gratis sarapan, terus juga ada check-in lebih awal tanpa biaya tambahan. Lalu juga ada fasilitas hotel yang unggulan, misalnya seperti kamar yang nyaman, terus ada wifi yang super cepat, terus ada kolam renang dan juga spa, terus ada restoran dengan menu yang enak-enak dan lezat. Nah, selanjutnya di situ juga ada testimoni tamu atau komentar dari tamu yang telah berkunjung. Jadi menampilkan pengalaman dari tamu yang telah menginap di hotel. Lalu juga ada foto atau galeri dari hotel, yaitu menampilkan berbagai fasilitas seperti restoran, kolam renang, lobi modern, dan juga ada ruang keluarga. Nah, selanjutnya paling bawah nanti juga di situ akan ada ajakan untuk mulai memesan dan dengan klik tombol pesan sekarang. Nah, selanjutnya yaitu ada rooms. Nah, jadi di rooms ini pengguna itu dapat melihat daftar semua tipe kamar yang tersedia di hotel dengan tampilan kartu modern. Nah, informasi yang di sini mencakup yaitu nama tipe kamar, terus ada juga harga sewa per malam, terus ada deskripsi singkat dari fasilitas atau keunggulan dari kamar, lalu juga ada nanti gambar ilustrasi dari kamar untuk menarik perhatian dari penggunanya. Nah, dengan menekan tombol lihat detail, itu dapat melihat informasi lebih lengkap dan melanjutkan ke halaman pemesanan. Oke, selanjutnya yaitu ada My Bookings. Nah, di sini pengguna itu dapat melihat daftar pemesanan kamar yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, informasi itu mencakup nama kamar yang dipesan. Nah, misalnya nih, nama kamar yang dipesan itu kamar standar. Lalu juga ada nama dari tamu dan juga ada nomor HP. Lalu juga ada tanggal check-in dan check-out-nya. Nah, di sini juga pengguna itu dapat melakukan tindakan edit dan juga hapus. Nah, edit di sini untuk pemesanan jika ada perubahan tanggal atau data. Nah, jika di sini juga ada hapus untuk pemesanan jika ingin membatalkan. Jadi, halaman ini sangat membantu pengguna dalam memantau status reservasi mereka, serta memberikan kemudahan untuk mengelola ulang pesanan tanpa perlu menghubungi pihak hotel secara manual. Oke, selanjutnya juga ada profil. Nah, profil di sini adalah untuk mengganti foto profil, mengubah username, dan juga mengganti email dan nomor telepon dari pengguna. Nah, selanjutnya di situ yang terakhir ada logout dari akun. Nah, di sini pengguna itu setelah selesai menggunakan webnya, nah pengguna itu dapat keluar dari aplikasi dengan menekan tombol logout yang ada di bagian pojok kanan atas. Di situ nanti kita akan langsung lihat di webnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan unit testing komprehensif dengan Vitess. Untuk memastikan kualitas kode yang tinggi dan meminimalisir bug,
Di sini saya akan mengimplementasikan unit testing menggunakan Vtest. Kerangka kerja pengujian ini akan memungkinkan pengujian otomatis terhadap komponen-komponen view dan store PINIA. Nah, yang pertama itu ada pengujian komponen view. Nah, ini maksudnya yaitu memastikan setiap komponen berfungsi sesuai harapan dan merespons interaksi pengguna dengan benar. Selanjutnya juga ada pengujian store PINIA, yaitu validasi logika bisnis dan mutasi state dalam store PINIA untuk memastikan integritas data. Nah, yang ketiga itu ada coverage testing, yaitu mengukur cakupan kode untuk fungsi CRUD dan routing, mengidentifikasi area yang belum teruji. Nah, selanjutnya di sini juga ada struktur navigasi dan routing. Nah, jadi maksud struktur navigasi dan routing ini yang pertama itu ada get. Nah, get di sini yaitu untuk menambahkan data baru. Nah, misalnya digunakan saat proses registrasi. Nah, di sini juga ada post. Nah, post di sini untuk menambahkan data user dan pesanan. Lalu juga ada put. Nah, put di sini untuk mengedit data user tertentu. Misalnya kita mau ubah profil, terus mau ubah nama atau password, atau kita bisa mengubah pesanan. Nah, itu kita edit. Nah, itu put. Nah, selanjutnya juga ada delete. Nah, delete di sini yaitu untuk menghapus data dari usernya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan manajemen step dengan PINIA. Manajemen step adalah cara mengelola data agar bisa digunakan bersama di berbagai komponen aplikasi. PINIA adalah library resmi dari Vue.js untuk mengatur state secara reaktif dan efisien. Nah, jadi dengan PINIA, data seperti daftar produk, info pengguna, atau status login dapat disimpan di suatu tempat atau store dan diakses oleh komponen manapun tanpa harus mengoper data lewat blog. Selanjutnya di sini ada pengertian dari VueRouter. Nah, VueRouter adalah library resmi milik Vue.js yang berfungsi untuk menangani navigasi antar halaman dalam aplikasi berbasis single page application. Nah, pengguna dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lain. Misalnya dalam aplikasi saya, misalnya dari halaman itu akan berpindah ke Chrome. Jadi tanpa perlu merefresh seluruh halaman. Nah, VueRouter memungkinkan pengembangan untuk mengatur URL, menghubungkan dengan komponen tertentu, serta mendukung berbagai fitur seperti route dinamis, nested route, route board, dan navigasi programatik. Nah, dengan menggunakan VueRouter, pengalaman pengguna menjadi lebih cepat dan interaktif karena hanya bagian yang dibutuhkan saja yang dimuat ulang, bukan seluruh halamannya. Nah, ini adalah cara untuk menginstal dari VueRouter. Nah, jadi langkah pertama itu ya kita dapat membuat project terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa masuk ke CMD atau terminal. Lalu di situ kita dapat mengetikkan perintah ini, npm install VueRouter. Nah, di sini juga sama ini untuk cara install PINIA. Nah, perintahnya itu yaitu npm install PINIA. Nah, selanjutnya ini adalah gambar dari codingan-codingan yang saya buat. Oke, untuk itu kita akan langsung lihat saja. Nah, oke. Nah, yang pertama di sini ada publik. Nah, di publik ini adalah gambar-gambar yang terdapat di web saya. Seperti gambar kamar, terus ada juga gambar lobby, terus juga ada kolam renang, juga ada ruang keluarga. Nah, nanti gambar-gambar ini akan tertampil di web saya. Selanjutnya itu aset. Nah, aset di sini di SRC-nya aset. Ini ada view. Lalu ada komponen. Nah, komponen di sini itu di folder komponen di sini terdapat file-file. Yaitu ada file booking.view, ada home.view, login.view. Nah, di booking ini kita dapat melihat bookingannya. Lalu juga di home. Nah, di home ini kita dapat melihat promo-promo. Nah, setelah di home ini ada login. Nah, jadi sebelum kita masuk, kita login terlebih dahulu. Oke, ini adalah codingan dari login.view. Terus ada my bookings. Nah, ini adalah codingan dari my bookings. Ini adalah hotel yang telah kita booking. Terus ada juga profile. Nah, tempat kita mengedit profil kita. Lalu juga ada register. Nah, terus ada room detail dari kamar. Nah, ini ada nama-nama dari kamar. Terus ada harganya, ada deskripsinya. Di sini juga terdapat langsung CSS-nya. Terus ada rooms.view. Ini adalah tampilan dari kamar-kamar, deskripsi dari kamar-kamarnya. Terus ini juga ada router. Nah, di router ini ada index.js. Nah, di sini untuk import dari komponen-komponen tadi, yaitu login, register, home, room, rooms detail, booking, my booking. Nah, selanjutnya di sini ada storage. Nah, di sini yaitu ada import dari import PINIA. Nah, di sini kita dapat melihat. Lalu di app ini juga ada. Nah, di sini untuk navbarnya, nih nama dari hotelnya, Mesha Best Resort. Terus juga ada main.js di sini. Nah, di sini untuk import view, terus import view, router, PINIA. Di sini juga ada. Lalu di sini ada db.json. Nah, db.json ini adalah untuk menyimpan data. Untuk menyimpan datanya di sini dan juga nanti setelah kita coba di webnya, dia akan tersimpan di db.json sini. Terus ada package log.json. Nah, ini adalah codingan dari package log.json. Terus juga ada package JSON. Nah, oke.
Nah, jadi itu adalah codingan-codingan. Nah, oke, di sini kita akan langsung lihat tampilannya, tampilan webnya. Nah, di sini udah saya jalankan, jadi kita dapat lihat di lokasi. Nah, di sini pertama-tama kita login terlebih dahulu. Oke, saya login dengan Yunda, lalu passwordnya 123. Oke, kita login. Nah, selanjutnya di sini kita akan diarahkan ke halaman home. Nah, ini adalah halaman home-nya. Sini terdapat ada promo akhir tahun, gratis sarapan, yang seperti yang telah saya jelaskan. Terus juga di sini ada galeri hotel, ada restoran, lobby, kolam renang. Nah, lalu di sini kita akan disuruh untuk pesan. Nah, lalu kita klik. Setelah kita klik, maka dia akan diarahkan ke rooms. Nih, sini. Nah, di sini itu terdapat daftar dari kamar hotelnya. Ada kamar deluxe, ada kamar suite, terus ada kamar standar. Misalnya di sini saya mau pesan kamar deluxe. Kita lihat detail. Nah, ini adalah detail dari kamarnya. Kamar mewah dengan fasilitas lengkap, di deskripsinya, terus juga ada fasilitasnya, ada AC, terus ada TV, kamar mandi, air panas, terus ada wifi, sarapan pagi, terus ada minibar. Nih, misalnya kita ingin pesan kamar, kita klik pesan kamar ini, lalu masukkan nama saya, Misha Yunda Putri, terus masukkan nomor HP saya, 8 34 56 8 31 2. Oke, terus masukkan alamat, misalnya yang baru. Terus tanggal check-in-nya, kita misalnya mau check-in-nya tanggal 16. Terus check-out-nya tanggal 18. Nah, terus di sini kita disuruh untuk upload foto KTP. Misalnya sini saya masukin foto. Sini bebas nih, kita masukin foto apa aja. Nah, misalnya ini. Terus kita open. Nah, di sini akan tertampil fotonya. Ini hanya sebagai contoh, lalu tutup. Lalu kita bisa pesan sekarang. Nah, di sini juga akan ada tampilan konfirmasi pesanan. Ada nama saya, terus ada nomor HP, ada alamat, terus ada kamar, tanggal check-in, tanggal check-out, terus ada foto KTP. Nah, di sini kita dapat konfirmasi dan simpan. Oke, kan ada seperti ini, lalu sama-sama. Nah, di sini kan tadinya cuma 1, sekarang tertambah di sini. Ada kamar deluxe. Nah, di sini bisa kita lihat apakah ada di sini. Ini kita refresh. Nah, sini tertambah itu artinya datanya masuk ke sini. Juga di sini kita bisa lihat, nah apakah di DBJSN-nya itu tertambah. Nah, di sini juga tertambah. Nih, ada nama saya, terus itu artinya di sini DBJSN-nya fungsi dengan baik. Oke, lanjut. Nah, misalnya kita mau edit. Kita edit aja nih. Kita edit. Dinda. Nomornya enggak, kita ubah aja tanggal check-in-nya jadi tanggal 12, terus check-out-nya tanggal 15. Nah, ini kita simpan. Nah, maka dia berubah nih. Dia bisa diedit, terus dia berubah. Terus di sini juga dia bakal berubah. Di refresh dulu. Nah, ini dia berubah. Terus di sini juga berubah di DBJSN-nya. Nih, nama customer-nya, terus nomor teleponnya juga berubah. Lanjut, di sini misalnya kita mau hapus. Nah, dia akan ada konfirmasi terlebih dahulu. Apakah Anda yakin ingin menghapus? Nah, kita hapus. Nah, maka di sini juga dia akan terhapus. Nah, tinggal 1. Juga di sininya juga dia tinggal 1 nih. Tinggal yang Misha Yunda Putri. Oke. Sini kita lanjut. Kita untuk edit profil. Nah, di sini kita dapat mengedit profil kita. Kita bisa masukkan username, kita bisa masukkan email, terus kita bisa masukkan nomor telepon juga. Ini bisa masukkan foto profil. Coba saya masukkan fotonya, bebas aja fotonya apa. Nah, misalnya di sini saya mau masukkan foto. Oke, ini fotonya bebas ya, kita masukkan foto apa saja bisa. Ini masukin font. Nah, maka di sini dia berubah. Terus kita bisa masukin username-nya juga, terus bisa lalu edit profil. Nah, edit profil terlebih dahulu ya. Kita bisa ganti username, terus bisa masukin email, juga bisa masukkan nomor telepon. Lalu simpan. Oke. Nah, itu adalah tampilan dari web yang telah saya buat. Nah, setelah kita selesai, kita dapat logout di bagian sudut sebelah kanan.
Nah, lalu dia akan kembali lagi untuk login. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian dan masih banyak yang kurang, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.